Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita muliakan segenap pengurus PKM Masjid Jami Al-Ikhlas, yang saya muliakan para alim ulama, para imam, nazir masjid, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami sekalian yang kami sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sampai malam hari ini masih diberikannya kepada kita umur yang barokah, dibekalinya kita dengan nikmat iman dan Islam, kesehatan, kekuatan serta keselamatan, sehingga ringanlah langkah kita, ikhlaslah niat kita, sampailah kita di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita. Dan alhamdulillah baru saja kita selesaikan salah satu tugas kita pada malam hari ini, melaksanakan sholat fardu maghrib yang baru saja kita laksanakan secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Harapan kita mendapatkan curahan rahmat, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kekuatan agar kita tetap istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sampai dengan akhir hayat kita. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ujung daripada kehidupan kita besok menjadi akhir hayat yang husnul khatimah. Di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah dalam rangka menuju tempat kebahagiaan yang abadi dan hakiki, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara jamaah sekalian yang dirahmati Allah, para ulama ilmu tasawuf membagi hati manusia itu kepada 3 bahagian atau 3 macam. Yang pertama namanya qalbun salim. Qalbun itu hati, tapi qalbun jangan kalbun. Qalbun salim, hati yang suci. Kalau kalbun salim itu anjing yang bersih. Jadi qalbun salim, hati yang suci, hati yang bersih, hati yang sehat. Yang kedua qalbun marid, hati yang sakit. Yang ketiga qalbun mayit, hati yang sudah mati. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, qalbun salim yang pertama tadi bersumber daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada suatu hari nanti
seberapa banyak pun harta yang kita perdapat, yang kita cari, yang kita tumpuk, yang kita banting tulang, yang kita peras keringat untuk mencarinya, tidak akan lagi memberi manfaat. Al-yauma la yanfa'u mal wala banun, dan tidak juga ada lagi keluarga, anak dan keturunan yang bisa memberikan pertolongan atau bantuan kepada kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Di dalam ayat yang lain, qalbun salim ini disebut Allah Subhanahu wa taala namanya dengan nafsul mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surah Al-Fajr 27, 28, 29, 30. Wahai orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah, hati yang suci, hati yang bersih, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, kembalilah, kata Allah, kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan maradiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Ada jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membawa qalbin salim dan orang yang membawa nafsul mutmainnah. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, secara sederhana, nafsul mutmainnah atau qalbun salim ini ialah orang yang mengimani bahwa semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu benar dan diupayakannya dengan sekuat tenaganya untuk mengamalkannya. Lalu diimaninya pula semua larangan Allah Subhanahu wa taala itu benar, dan dengan sekuat tenaganya ditinggalkannya apa yang menjadi larangan Allah. Itu yang disebut dengan qalbin salim. Yakin dia, percaya dia. Hayya 'alas shalah. Alhamdulillah masih diberikan Allah samaku umur, kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan sholat ini. Sholat zuhur kehadiah, sholat asar tadi sebetulnya. Begitu dia mendengar panggilan untuk melaksanakan satu kebenaran, qalbun salim itu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, tanpa ada keluh kesah. As-salatu khairum minan naum. Cepat kali pula subuh, baru aku tertidur udah subuh. Itu belum qalbun salim. As-salatu khairum minan naum. Kalau alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusur, melompat dari tempat tidur, pergi ke kamar mandi, ambil wudu, sholat. Bagi bapak laki-laki, datang ke masjid, sholat berjamaah. Alhamdulillah, walaupun belum sampai kepada qalbun salim, walaupun belum sampai kepada nafsul mutmainnah, tapi itu sudah menjalani proses menuju ke sana. Bapak dan Ibu, setiap dia mendapatkan suatu perintah atau panggilan untuk melaksanakan kewajibannya kepada Allah, atau setiap ada orang yang mencegah dia untuk tidak berbuat yang dilarang oleh Allah,
dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu ciri daripada yang disebut dengan qalbin salim. Yang kedua, qalbun marid. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu, kata Allah, dalam hati kita ini, kata Allah, ada penyakit. Dan kalau kita tidak cepat mengantisipasi atau mengobati penyakit yang ada dalam hati kita ini, fazadahumullahu marada, penyakit hati itu akan ditambah oleh Allah. Sudah ada di dalam bibitnya, sudah ada di dalam fi qulubihim marad. Kata Allah, dalam hati mereka itu ada penyakit. Dan apabila kita tidak cepat berusaha untuk mengobati penyakit yang ada dalam hati kita itu, fazadahumullahu marada, penyakit itu akan ditambah oleh Allah. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, penyakit yang di dalam hati kita ini berbagai macam penyebabnya. Bahkan ada di antara penyakit yang ada di dalam hati kita atau yang mengotori hati kita itu sesuatu yang kita anggap tidak merusak hati, tidak menimbulkan penyakit dalam hati, tidak menimbulkan dosa, karena kita melihat orang biasa mengerjakannya. Ini berbahaya. Kita anggap sesuatu itu benar karena terbiasa kita lihat dilaksanakan oleh orang lain, lalu kita pun ikut mengerjakannya. Saya kasih contoh 3 macam. Yang pertama, belakangan ini sering kita melihat, sering kita membaca, sering kita menemukan di sampul undangan resepsi pernikahan, tulisannya di situ the wedding of. Banyak orang nggak mengerti. Kalau nggak mengerti artinya nggak apa-apa. Yang berbahaya, banyak orang mengerti ini sebuah kebiasaan yang tidak menimbulkan apa-apa. The wedding of, keren. Dalam hal yang seperti ini, terutama kita orang-orang tua ini harus selektif. Apabila kita mau menikahkan anak, jangan kita lepas kontrol. Ini harus kita kontrol. Jangan sempat ke depan ada lagi anak kita yang menulis tulisan the wedding of di samping undangannya. Lebih bagus walimatul urus atau menikah atau undangan. Jangan the wedding of. Man tasabbaha qaumin fahuwa minhum. Bahayanya di sini. Siapa kata Allah yang mengadopsi, siapa kata Allah yang mencontoh, siapa kata Allah yang meniru satu kaum, fahuwa minhum, maka dia itu golongan daripada mereka. Awas, hati-hati. The wedding of, kata-kata the wedding of itu siapa punya? Kristen, boleh Katolik memakainya, boleh Protestan, boleh Advent, boleh Hindu, boleh Buddha, boleh orang-orang ateis di barat sana. Menulis itu the wedding of, sebenarnya artinya sama dengan walimatul urus, peresmian perkawinan. Tapi man tasabbaha qaumin, ini saja masalahnya. Siapapun orang yang meniru satu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk golongan mereka. Kelihatannya keren dan kelihatannya sangat sederhana, seolah-olah tidak ada pengaruhnya terhadap qalbun tadi. Padahal ini sangat mengotori. Ini salah satu yang menyebabkan hati kita itu fi qulubihim marad, sesuatu yang kita anggap sepele, yang kita anggap biasa karena kita melihat orang lain atau sering dikerjakan oleh orang lain. Jadi bilang
pada anak-anak kita, kalau sudah siap dicetak contoh undangannya, bawa dulu ke rumah, kita tengok. Kalau ada dibuatnya di wedding op, bilang diganti. Ini bukan kita punya, ini mengotori akidah kita. Ganti walimatul uruskah, undangankah, menikahkah, ditulis di situ. Satu. Yang kedua, foto para wedding. Ini dosa besar yang disengaja, yang dipamerkan kepada orang banyak. Sangat payah memohon ampunkan dosa ini kepada Allah. Foto para wedding itu perbuatan zina, itu perbuatan yang mendekati kepada zina. Dosa yang sangat besar, luar biasa besarnya, kemudian dilaksanakan dengan sengaja dan dipamerkan kepada orang banyak. Pasang layar TV kiri kanan, dia perlu buka belakang di pesta itu, memamerkan di situ apa yang dikerjakan anak kita itu sebelum menikah. Yang foto berpelukanlah mereka di pinggir Danau Toba, yang begini dan begitulah di Parapat, yang seperti itulah di Gudaling, segala macam. Kelihatannya ini sepele dan sudah terbiasa kita lihat dikerjakan orang lain, padahal ini adalah sebuah dosa besar yang disengaja dan dipamerkan kepada orang banyak. Sangat sulit memohon ampunkannya ini kepada Allah. Ini sangat kotor kali hati kita dibuatnya. Harus kita tinggalkan ini, harus total. Jangan lagi kita biarkan anak kita itu membuat foto para wedding padahal belum menikah. Bukan tanpa solusi, ada solusinya. Apa solusinya? Solusinya gampang. Kalau misalnya sudah direncanakan, sudah dilamar orang anak kita misalnya, atau anak kita sudah melamar orang, kira-kira 1 bulan lagi baru pestanya, nikah sirikan dulu anak kita itu. Kalau anak kita perempuan, panggil calonnya itu ke rumah, nikah sirikan. Nggak ada yang salah dalam nikah siri. Enggak ada unsur pidana di situ, enggak ada yang bisa menyalahkan kita. Kapan dan bila pun dan dimanapun seorang ayah sah menikahkan anaknya, dan tidak boleh ada orang yang keberatan dan tidak ada hukum yang bisa menyentuhnya. Nikah siri kan? Nikah siri itu sah apabila yang pertama ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ada 2 orang saksi, ijab qabul. Pernikahan sah. Kalau masalah mahar kan itu soal yang mudah, tergantung kesepakatan. Mahar itu boleh berbentuk benda, boleh berbentuk jasa. Mahar itu boleh cash, boleh kredit. Yang terpentingnya 5 ini: calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, ijab qabul. Nanti setelah atau pada hari hanya atau menjelang hari hanya, baru nikahkan lagi mereka itu di hadapan kepala kantor urusan agama atau di hadapan tuan kadi yang ditunjuk, supaya pernikahan mereka itu legal dan mendapatkan akta nikah. So, kepala kantor urusan agama kecamatan di seluruh Indonesia nggak mau memberikan buku nikah kalau pengantin itu tidak ijab kabulnya tidak dilaksanakan di hadapan dia, karena undang-undang perkawinan mengatur seperti itu. Kalaupun ada misalnya seorang ayah membilang sama kepala KUA, Pak KUA, anakku ini sudah kunikahkan, hari ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, walinya aku sendiri, walinya si anu, 2 orang, maharnya sekian, tolong keluarkan akta nikahnya. Kepala KUA nggak mau. Kenapa? Nggak, ijab kabulnya tidak dilaksanakan di hadapan dia. Jadi yang saya maksud ini tadi, para wedding ini tadi, supaya anak kita itu halal. Karena ada semacam anggapan, semacam kebiasaan yang kita lihat, kalau sudah dipinangnya anak orang, kalau sudah tukar cincin, kalau sudah lamaran istilahnya, seolah-olah mereka berdua ini sudah sah kemanapun pergi. Orang tuanya pun nggak mau tahu lagi. Kalau anaknya yang perempuan dibawa kemana pun dibawa laki-laki, anaknya perempuan ini yang sudah ngambil pusing, hanya karena sudah dilamar. Disinilah timbulnya tadi hal para wedding yang mengarah kepada perzinahan itu tadi. Ketika ini kita bebaskan, ini sebuah dosa yang sangat besar dan yang sangat sulit diampunkan oleh Allah.
Kontrol itu dengan benar, laksanakan itu. Nikah siri itu nggak ada yang salah, nggak ada hal yang salah. Nikah sirikan dulu. Kalau sudah nikah sirikan, mau kemana pun dibawanya mereka sudah halal. Mau buat foto pre-wedding pun dia terserah, karena sudah nikah sirikan. Dan nikah formalnya nanti pada saat hari hanya atau 1 hari sebelum hari hanya dinikahkan lagi di hadapan kepala kantor urusan kecamatan untuk legalisasi supaya dia mendapatkan akta nikah. Kita terlepas daripada dosa besar daripada para wedding itu tadi. Ini yang saya sebut tadi antara juga, karena sudah terbiasa kita lihat dikerjakan orang lain, seolah-olah kita beranggapan itu benar. Tidak. Dua. Yang pertama tadi the wedding off, disampur undangan. Yang kedua foto para wedding. Yang ketiga happy birthday to you. Nggak kita punya itu. Jangan kita kotori hati kita dengan hal-hal yang seperti itu. Rasulullah sudah memberikan contoh dengan jelas kepada kita. Kenapa Rasulullah itu setiap hari Senin puasa sunat? Untuk mensyukuri hari kelahirannya. Karena Nabi Muhammad mensyukuri hari kelahirannya, kenapa kita biarkan anak kita, bahkan bangka kita ikut merayakan hari ulang tahun, pasang bolu, pasang lilin, pasang balon, joget-joget, pasang karaoke, kelompok tangan happy birthday to you. Ini semua adalah hal-hal yang mengotori, yang mengakibatkan hati kita itu menjadi qalbun marid. Qalbun marid ini memang diakuinya semua perintah Allah itu benar, tapi belum ada upaya dan kemauan dia untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Diakuinya benar, sholat itu diakuinya benar, puasa itu diakuinya benar, membaca Al-Quran itu diakuinya benar, semuanya diakuinya benar, tapi belum ada upaya dan kemauannya untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan diakuinya apa yang dilarang oleh Allah itu memang benar. Dia yakininya dan dipercayainya bahwa judi itu haram, tapi masih dikerjakannya. Diakuinya mengkonsumsi narkoba itu haram, tapi belum bisa ditinggalkannya. Dan bahkan tidak jarang qalbun marid ini pekerjaan yang baik pun dikerjakan, pekerjaan yang buruk pun dikerjakan juga. Seperti itulah qalbun marid itu. Dan yang mengakibatkan sakitnya, yang mengakibatkan kotornya hati kita itu adalah merupakan bahagian daripada tindakan-tindakan yang kita kerjakan, yang kita anggap sesuatu itu benar karena terbiasa kita lihat dikerjakan orang lain. Padahal kita sudah meminta ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta kepada Allah supaya ditunjukkannya kita jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat, bukan jalan orang yang maghdub, bukan jalan-jalan orang yang dimurkai. Jalan-jalan orang yang dimurkai yang seperti itu tadi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Paling tidaknya 17 kali dalam 1 hari 1 malam kita minta itu kepada Allah. Tetapi karena kelalaian kita, kekurangan ilmu kita, kita tidak mengetahui yang kita ucapkan itu apa. Itu makanya pada saya menurunkan wahyu, pertama kali turun wahyu di Gua Hira, Jibril itu memerintahkan kepada Rasulullah, Iqra itu 3. Iqra ya Muhammad. Dijawab Muhammad, ma'ana abi qori, aku nggak pandai membaca. Iqra ya Muhammad. Ma'ana abi qori, aku nggak pandai membaca. Iqra ya Muhammad, aku tidak pandai membaca. Lantaran bodoh karena Rasulullah Muhammad itu maka sempat dia kali Iqra itu tidak. Iqra yang 3 ini adalah isyarat. Iqra yang pertama, pelajari membaca Al-Quran itu dengan benar. Yang kedua, usahakan untuk memahami isi Al-Quran itu. Yang ketiga, amalkan isi Al-Quran itu. Iqra pertama membaca, Iqra kedua memahami, Iqra ketiga mengamalkan. Jangan-jangan
Iqra pertama pun belum dimantapkan cara membacanya. Kalau masalah cara memahaminya, kalau nggak bisa memahaminya, asal rajin saja mengaji, itu insya Allah sedikit demi sedikit akan terpahamilah isi kandungan Al-Quran. Karena kemanapun nanti kita pergi mengaji, yang disampaikan kepada kita itu merupakan bagian daripada isi Al-Quran. Kemudian mengamalkan setiap kali kita berbuat baik, setiap kali kita berbuat baik, itu adalah bentuk daripada pengamalan kita terhadap isi Al-Quran. Lantaran kurang memahami akan nilai daripada yang kita kerjakan itu, makanya kadang kita tidak termotivasi, kadang ada waktunya rajin kita mengerjakannya, kadang ada waktunya kita malas mengerjakannya karena kurang memahami. Jadi untuk memahaminya ya tentulah butuh ilmu pengetahuan, butuhlah kita waktu untuk mengaji seperti ini, karena sedikit demi sedikit nanti akan terpahami isi daripada apa yang terdapat dalam Al-Quran itu. Kalau kita memahami sebenarnya nilai-nilai yang disebut dengan amal saleh dalam hal kegiatan kita sehari-hari, di sana tersimpan sangat banyak kebaikan. Saya kasih contoh, terutama kepada ibu-ibu. Kata Rasulullah, apabila ada seorang istri yang solihah, al-mar'atus solihah namanya, bangun dia di waktu pagi, mengambil wudhu dia, sholat dia, habis sholat dimasakkannya, dibuatkannya minuman untuk suaminya. Begitu diteguk suaminya minuman yang disediakannya itu, maka pahala yang didapatkan seorang istri itu lebih besar pahala dia menyediakan minuman untuk suaminya daripada orang yang puasa selama 1 tahun. Tapi sholat dulu, jangan dari tempat tidur langsung ke kompor. Enggak, sholat dulu. Itu satu. Yang kedua, apabila seorang istri memasak makanan untuk suaminya, masak makanan, begitu disuap suaminya 1 suap makanan yang dimasaknya, maka dia itu diberikan Allah Subhanahu wa taala pahala lebih baik daripada pahala orang yang pergi haji dan umroh. Tapi solihah dulu, qalbun salim dulu. Yang ketiga, ini mohon maaf kepada kita sekaliannya, apabila seorang istri mandi janabah karena melaksanakan hubungan suami istri, begitu mandi janabahnya itu benar. Ini ada syarat di sini. Begitu mandi janabahnya itu benar. Kalau masak teh, masak nasi tadi nggak ada syarat. Ini mandi janabahnya benar. Berapa pahalanya? Kata Rasulullah dalam hadis sahih, begitu dia selesai mandi janabah itu, lebih besar pahala dia mandi janabah itu daripada orang yang menyedekahkan 1000 ekor kambing kepada orang miskin. 1000 ekor kambing lebih besar pahala daripada orang yang menyedekahkan 1000 ekor kambing. Awas 1 ekor kambing untuk kurban nyicil. Ya, untuk 1 ekor kambing nyicil 12 bulan. Seorang ibu yang mandi janabah karena habis melaksanakan hubungan suami istri, diberikan Allah Subhanahu wa taala pahala lebih besar pahala dia daripada orang yang mendekahkan 1000 ekor kambing kepada fakir miskin. Syaratnya tadi mandi janabahnya benar. Berapa rupanya rukun mandi janabah? 2. Yang pertama niat. Nawaitu rafa'al hadasil akbar an jami'i badani fardhu lillahi ta'ala. Bagi yang hafal. Kalau tidak hafal, sengaja aku mandi wajib karena Allah. Mau menyiramkan air, sengaja aku mandi wajib karena rap. Tapi ada lagi yang lebih penting. Air yang disiramkan ke tubuh kita itu air yang suci dan mensucikan.
Air itu kan ada yang suci mensucikan, ada air yang suci tapi tidak mensucikan, ada air yang mutanajis. Air yang suci dan mensucikan itulah air sumur itu. Air yang keluar dari pet itu air yang suci dan mensucikan lah itu. Air hujan, air laut, air sungai, air kolam. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan, namanya air yang mustamal, air yang sudah kita pakai untuk berwudu. Suci itu, bekas air yang sudah kita pakai, bekas wudu kita itu masih boleh diminum, masih bisa dipergunakan untuk masak, tapi tidak bisa kita pergunakan untuk mandi janabah, tidak bisa untuk mengambil wudu, dan tidak bisa lagi untuk membersihkan najis. Yang ketiga, air yang mutanajis, air yang bernajis. Misalnya air kita ada di ember atau di baskom, jatuh ke dalamnya tikus, atau air yang sudah bercampur dengan najis, itu namanya air yang mutanajis. Ini untuk berwudu, untuk mandi janabah itu mutlak harus air yang suci dan mensucikan. Kalau air yang tidak suci dan mensucikan, maka mandi janabah itu tidak sah, sama dengan wudu juga. Nah, jadi untuk mendapatkan air yang suci dan mensucikan, orang yang seperti di tempat kita tinggal kita ini nggak payah. Kita sekarang sudah rata-rata mengambil atau menarik air dari sumur itu pakai mesin. Hidupkan mesinnya, mesin airnya, hidupkan terus kerannya. Kalaupun nanti kita ambil dengan gayung, kita timba dengan gayung sambil mandi janabah tadi, karena air ini mengalir, mesinnya hidup, itu termasuk terus air yang suci dan mensucikan. Jangan ambil satu ember atau satu baskom, matikan kerannya atau matikan mesinnya, lalu yang satu ember ini kita pakai atau yang satu baskom ini kita pakai untuk ngambil wudu atau mandi janabah, itu nggak sah. Karena nanti kita tidak bisa menjaga percikan daripada bekas wudu atau bekas mandi kita ini akan bercampur dengan air yang ada di dalam ember ini. Dia akan berhukum nanti kepada yang disebut tadi dengan air yang mustamal. Jadi ini syaratnya sah mandi janabahnya. Setelah itu, yang kedua, menyiramkan air yang suci dan mensucikan ke seluruh tubuhnya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, tanpa ada yang menghalangi kulit atau tubuhnya dialiri oleh air. Bahkan kalau misalnya orang yang mandi itu satu helai rambut pun tidak dialiri oleh air yang suci dan mensucikan, maka itu mandi janabah tidak sah. Nah, kalau ada yang pakai kutek, ada yang pakai gincu atau makeup segala macam, kalau mandi janabah bersihkan semua dulu. Kalau masih di situ cat kulit, cat kukunya, mandi janabah nggak sah, nggak sah. Dan itu juga lah bahayanya, maka kebanyakan ulama melarang untuk orang ngecat rambut. Nah, ini di sini nanti kendalanya. Kalau cat rambut yang masih lengket menempel di rambut, mandi janabah, dia sangat dikhawatirkan rambutnya itu tidak dialiri oleh air. Kalau tidak dialiri oleh air yang suci dan mensucikan, kalau dia mandi janabah, maka mandi janabahnya tidak sah. Masuk masjid haram, memegang Al-Quran haram, sholat haram, kalau mandi janabahnya itu belum sah. Jadi itu tadi, apabila mandi janabahnya itu telah sah sesuai dengan syariat Islam, maka pahala yang didapatkannya dari itu lebih besar pahala dia daripada orang yang menyedekahkan 1000 ekor kambing kepada orang miskin. 3. Yang keempat, idza ghasalat imra'atan siyaba zawjiha, kalau seorang istri mencuci pakaian suaminya, kataballahu laha alfahasanah, sekali nyuci dituliskan 1000 pahala. Wa ghafarallahu laha alfahotiyah, dihapuskan 1000 dosa. Jadi perlunya pemahaman kita terhadap nilai amal soleh yang terdapat pada kegiatan kita sehari-hari. Kalau kita tidak mengetahuinya, ya berlalu gitu aja. Kita anggap itu suatu pekerjaan yang biasa.
padahal di dalamnya tertanam, terdapat nilai-nilai amal soleh yang sangat luar biasa bagi orang yang mengetahui dan mau mengerjakannya dengan baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga tadi qalbun mayyit. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim gisawatu wa lahum adzabun azim. Ini naudzubillah min dzalik. Sama sekali jangan. Kalau qalbun salim alhamdulillah, qalbun marid pun masih alhamdulillah. Karena qalbun marid, qalbunnya sakit ini masih ada upaya yang dapat kita kerjakan. Bahkan yang kita kerjakan pada saat ini adalah upaya untuk menuju qalbun salim, beranjak daripada qalbun marid kepada qalbun salim. Kita puasa, upayanya itu kita puasa Senin Kamis, kita baca Al-Quran, kita bersedekah, kita menyentuh yatim, itu upaya. Tapi kalau sudah qalbun mayit, hatinya sudah mati, dia tidak mengakui kebenaran itu benar. Jangankan berupaya untuk melaksanakan kebenaran itu sendiri nggak diakuinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sakit kupingnya. Ada tetangga saya, kalau sudah azan dari masjid atau diputar kaset mengaji dari masjid, itu diputarnya kasetnya, karaoke-nya sekuat-kuatnya supaya jangan didengar yang dari masjid itu. Qalbun mayit itu. Qalbun mayit itu. Jangankan berusaha melaksanakan kebenaran, melihat mendengar kebenaran itu dia sudah enggak. Khatamallahu ala qulubihim, hatinya telah dikunci oleh Allah. Wa ala sam'ihim, pendengarannya telah dikunci oleh Allah. Wa ala abasarihim, penglihatannya pun sudah dikunci oleh Allah. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Jangan sempat kita seperti itu. Jangan sempat kita seperti itu. Kupingnya sudah enggak bisa lagi mendengar yang bagus itu. Kupingnya sudah enggak mengatakan yang dengarnya itu bagus. Bahkan dia terusik, bahkan dia terganggu dengan pendengar yang benar itu. Matanya pun seperti itu. Melihat orang pakai tulaku, melihat orang pakai jilbab, melihat orang pakai baju koko, melihat orang pakai lobe, benci dia. Itu sudah bahayanya, sudah istilah lampu merah. Sudah lampu merah. Kalau sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim, itu sudah lampu merah. Inilah yang kita takutkan. Kalau kita berada di lampu merah, di situ datangnya akhir hayat, itu yang kita sebut dengan su'ul khotimah. Su'ul khotimah, akhir hidup yang buruk, akhir hidup yang jelek. Kalau sudah su'ul khotimah, ini awal daripada kesengsaraan yang berkepanjangan di alam akhirat. Bapak dan Ibu sekaliannya, mudah-mudahan dengan kajian yang singkat ini kita bisa mengevaluasi dan memberikan nilai ke dalam diri kita. Jangan diri orang lain, diri kita. Kalau kita yakin bahwa pada saat ini kita sudah berada pada titik qalbun salim, bertahanlah, istiqomahlah. Karena itu akan membawa kebahagiaan di dunia akhirat. Kalau kita yakin bahwa kita masih ada dalam titik yang disebut dengan qalbun marid, karena rata-rata kita itu, termasuk saya, mungkin masih di titik itu, qalbun marid. Nah, qalbun marid ini sama dengan kajian-kajian yang dulu. Ada dulu kajian kan yang bilangnya SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Kalau masih ada ini dalam diri kita itu masih qalbun marid. Masih berdetak jantung kita melihat orang mendapatkan nikmat. Kereta manusianya, ihnya itu bukti ada penyakit di dalam hati. Kalau sudah qalbun maridnya itu sembuh sampai pada qalbun salim, yang diawali dengan tahalli dan tajalli, maka semuanya kita pandang benar. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang seperti apa pun kita lihat, kita ridho.
Makanya Rasulullah Muhammad pada saat pindah dia ke negeri Taif, tak satu orang pun yang mau masuk Islam, satu orang pun nggak ada yang mau. Dia berdakwah di sana, satu orang pun nggak ada yang mau. Bahkan dia diusir, dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran unta. Tersinggung kah dia, sakit hati kah dia? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah sampai kepada titik qalbun salim. Apapun yang terjadi tidak akan bisa terjadi tanpa izin Allah. Dicaci orang, dimaki orang, diludahi orang, segala macam, senyum. Sampai-sampai ditawarkan oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, kau kan Rasul, apapun yang kau minta kepada Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah. Sekarang kau tinggal bilang, asalkan kau setuju, ku angkatkan gunung itu dan ku campakkan ke penduduk pada Taif ini, supaya penduduk Taif ini kiamat, akan ku kerjakan sekarang, kata Jibril. Oh jangan, kalau yang sekarang ini tak mau masuk Islam, ku tunggu anaknya. Kalau anaknya nanti tak mau masuk Islam, ku tunggu cucunya. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kata Rasulullah, ya Allah, tunjukilah hambaku, tunjukilah kaumku ini, karena mereka nggak tahu apa yang kudakwahkan ini, makanya mereka mengusir aku, makanya mereka melempari aku, makanya orang mencaci maki aku. Kepribadian yang seperti inilah yang diharapkan daripada qalbun salim itu, yang memandang segala sesuatunya itu tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, termasuk apapun yang terjadi ke dalam dirinya. Itu yang disebut dengan qalbun salim itu tadi, ridho terhadap apapun, karena sesuatu itu tidak ada yang bisa terjadi apapun kecuali atas ridho, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa memberikan solusi dari keluar daripada apapun masalah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu-ibu sama sekalian, sampai di sini kajian kita malam ini, bahwa seperti itulah waktu yang ada pada kita, inilah kita padakan. Sekali lagi ceklah mulai pada malam hari ini, kira-kira di antara yang tiga ini di mana kita, qalbun salim, qalbun marid. Mudah-mudahan sama sekali jangan kalau qalbun mayit, karena qalbun mayit ini tidak ada lagi harapan untuk kembali kepada jalan yang benar. Demikian, atas kesalahan dan kekurangan saya mohon diberikan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiba. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi ya Allah tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.